Serupa dengan tumaninah adalah istilah ikhbat. Ikhbat asal kata adalah kha, ba sama ta, kha sama ba sama ta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril mukhbitin, gitu istilah. Wa basyiril mukhbitin. Mukhbitin itu kan orang-orangnya, diambil dari sukata kha, ba sama ta. Orang Arab kalau bilang khotbah, ikhbat itu adalah al-makan al-munkhafid, sama dengan tumaninah, tempat yang lebih rendah, kan, tinggi gitu. Ya, berarti rendah itu jiwa kita itu sampai pada tingkat ketenangan. Tapi di isyarat yang di surat Al-Hajj ini yang pada wa basyiril mukhbitin ada rinciannya. Jadi kalau teman-teman kita pengen ngambil tumaninah, ambil dari sini aja, cepat dia dapatnya. Kalau kita mengeluhkan jiwa kita tuh nafsunya selalu amaratun bisu, selalu menyuruh kepada yang buruk, tendensinya dominasi, domain syar gitu ya. Ambil ini aja, gampang. Nanti sedikit diajarin. Sekalian amalan nih, kalau mau amalan bukan bacaan maksud saya. Ya. Kalau mau cepat dapat tumaninah itu dalam waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit bisa. Kalau mau. Ya. Baik, kemudian ada juga nafs lawamah, yaitu yang kadang baik, ya, kadang buruk, kadang ke Allah, kadang balik lagi ke nafs dia gitu. Jadi nggak pernah ajak perjalanan dia menuju Allah itu, nggak pernah ajak. Padahal panggilan Allah pada jiwa itu ketika dia sampai tahapan ajak gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul, ada ajak. Karena ya, di sini ada kebagusan muamalah kita kepada Allah. Ini hidup lain. Apabila kita belum merasakan yang namanya tumaninah, itu hidup akan lain kalau pas kita merasakan. Mudah-mudahan dengan wabasyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbit, ikhbat, yang dia harus batak, itu serupa dengan tumaninah artinya. Tapi di sini dirinci. Kalau tadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah kan nggak ada rinciannya. Siapa-siapanya kan nggak ada. Di sini dikasih tahu siapa-siapanya, sekaligus ambil amalan itu. Kalau amalan diambil, mudah-mudahan ya kita mendapatkan makna. Oke teman-teman, siap kita bahas. Ya, kita akan bahas satu per satu. Nanti kalau teman-teman mau minta untuk bagaimana cara kita cepat untuk mendapatkan tumaninah, boleh juga ya, cuman tidak di majelis, karena kalau udah mau ngomong aja gitu ya, minta, karena harus meninggalkan kebiasaan yang kebiasaan itu adalah mengancam tumaninah kita. Jadi kalau kita itu selalu dalam keadaan amal bisu, ada banyak kebiasaan yang kita takut kebuangnya tiba-tiba. Tapi kenapa takut? Kalau mau Allah itu menghendaki tumaninah, menunjukkan bahwa setan kita tuh, Tuhan kita terlalu banyak, ya? Tuhan enggak kita meninggalkannya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin, ikhbat. Kalau di Quran terjemahan diterjemahkan dengan tulus, ikhlas, tunduk, patuh, tawaduk, kira-kira begitu-gitu deh. Nah itu semua kan nggak tawaduk, nggak khusyuk, ya, nggak khudu, itu kan sebenarnya edaran tumaninah. Awal ilmu yang diangkat oleh Allah adalah ilmu khusyuk, itu bukan, ya. Sehingga khusyuk berhilang dari diri kita, itu tumaninah nggak ada. Kita cari khusyuk di mana? Sangka kita khusyuk itu dalam kamar ketika kita ingin sholat, ingin zikir, ingin tilawah, kemudian nggak dengan suara gangguan, nggak bisa. Bukan itu khusyuk. Jadi di sini ramainya lintasannya ada di hati kita itu. Kalau tempat ramai seperti ini, dia bisa ilmu yang udah diangkat duluan, ilmu khusyuk, sehingga manusia itu kemudian mengkerimang gitu. Lelah dia, lelah. Baik, kita mulai. Wabasyiril mukhbitin. Allah bilang pertama alladzina. Berarti kalau nggak alladzina itu rincian. Alladzina rincian pertama
Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sederhana ya? Sederhana tumanina itu. Allah bilang alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu orang-orang yang apabila disebut nama Allah atau berzikir, itu hati mereka timbul wajal. Wajal adalah khauf ataupun takut. Baik, menguji menurut kalian, apakah tumaninah itu ada pada diri kita? Kita lihat wajalnya atau takutnya. Kata orang-orang atau kata Quran sendiri, rasa-rasa itu bisa timbul dengan gemetaran, rasa-rasa itu bisa timbul dengan memerah, rasa-rasa itu bisa timbul dengan merinding. Baik, kita nggak pakai rasa ini. Maksudnya rasa ini amat subjektif gitu. Ketika disebut nama Allah, ketika kita berzikir kemudian kita tidak timbul rasa khauf, teman-teman sekalian, itu berarti Allah itu nggak menempati ruang hati kita. Ada hal lain yang menempati. Terlalu banyak. Sebelum jiwa itu mendapatkan kematiannya, bukan mati, wafat ya, jiwa itu sebelum mendapat kematiannya, itu manusia nggak pernah sepi tempat hatinya itu dari pihak-pihak lain, sehingga sewaktu dia berzikir dia nggak merasakan rasa-rasa wajal atau khauf itu, nggak sampai Allah itu ke dalam hatinya. Baik, sebelum kita langkah yang kedua, apa cara yang paling mudah agar kita itu segera mendapatkan rasa takut ketika kita berzikir? Mudah, hilangkan yang lainnya. Caranya begini. Ya, ini caranya. Kita evaluasi. Ya, kita mudah-mudahan, alhamdulillah yang ada di majelis ini nggak melakukan dosa besar, gitu kan? Nggak melakukan itu ya? Ya, nggak. Maksudnya kita nggak ngebunuh orang ya, kan? Atau nggak sedang merancangkan pembunuhan, kayak alhamdulillah, karena membunuh orang dosa. Baik, kita tidak sedang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil ya, enggak kan? Mudah-mudahan enggak ya, korupsi atau segala macam, itu tanda tangan palsu, ngurang-ngurangin, enggak kan? Alhamdulillah enggak, itu dosa besar itu enggak ada. Kita enggak sedang minum minuman keras kan? Atau teman-teman yang masih ini kan enggak. Alhamdulillah, kita sedang berzina atau tidak sedang melawan orang tua. Berarti dosa-dosa besar itu kita tidak kerjakan. Kenapa rasa khusyuk itu belum datang juga? Teman-teman sekalian, yang paling banyak ngambil khusyuk kita selain dosa besar itu justru adalah capcus kesibukan-kesibukan kecil yang tidak ada hubungannya dengan perjalanan menuju Allah sebenarnya. Nah, capcus itu adanya di dalam nafsu. Maka itu salah seorang guru besar daripada guru besar ilmu hati pernah bilang, Allah merahmati kita kalau kita mati dari khalq. Kalau kita mati dari khalq, kita nggak berhubungan dengan manusia. Ada satu peristiwa, kemudian Allah memutus hubungan kita sama manusia, itu Allah rahmati. Allah rahmatin. Kenapa? Yang banyak mengambil hati kita ketika kita sedang berzikir atau sebut nama Allah, atau kita sedang ngaji, itu manusia. Contohnya kita pegang itu, yang Pak Syarifudin pegangin, yang Salman pegangin, yang itu kita sedang ngaji bisa sempat menjadi manusia. Wajah nggak dapat. Ilmu itu datangnya melalui hati nur gitu. Kalau dia disibuk dia dapat hurufnya aja. Ini makna dalam makna khusyuk gitu. Ada kesibukan lain selain daripada Allah ketika kita sedang harus ibadah. Ilmu, zikir, tilawah itu adalah ibadatul qalb. Beda dengan ibadatul jawarih. Ibadah fisik yang khusyuknya itu adalah bisa kita tersenang, bisa kita yakini. Tapi ibadatul qalb itu nggak bisa.
Nah, dalam keadaan sibuk kita dengan manusia, maka itu kalau kemudian Allah memutuskan hubungan kita dengan manusia dengan satu dan lain cara, salah satu adalah musibah. Dengan musibah itu kita putus hubungan dengan makhluk, karena kita tiba-tiba konsen banget dengan Allah itu Allah merahmati. Karena ketika kita putus dari makhluk, Allah memutuskan kita dari hawa, keinginan kita yang banyak itu dibuat dari makhluk, dari manusia. Dilipat kemudian jarak itu, dilipat kemudian tempat itu dengan alat-alat kita. Kemudian harusnya kita khusyuk di ruangan ini, di ruangan sholat atau di ruangan zikir atau kita sedang tilawah, itu nggak bisa khusyuk. Karena apa? Sudah dilipat menjadi alat yang kecil tersebut dan lalu lintasnya ada terus. Kalau kita nggak berani mutusin hubungan dengan makhluk, kita nggak pernah dapat rasa-rasa tumaninah itu. Ya, ilmu yang sudah kita bahas berkali turut-turut itu nggak pernah kita rasakan halawahnya seperti apa selama makhluk itu masih terus mengerang batin kita, dibikin kita nggak pernah istirahat, dibikin kita lelah untuk meladeni panggilan mereka, respon mereka, padahal mereka nggak pernah menolong sama sekali. Ketika kita susah di dunia dan nggak pernah menolong nanti ketika kita di akhirat, pihak yang nggak bisa menolong di dunia dan pihak yang nggak bisa menolong di akhirat kita harus tinggalkan. Kalau mau dapat tumanina, kalau mesti kita ladenin nggak bakal dapat tumanina. Adalah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Berapa banyak orang yang mengambil ilah Tuhan itu hawa nafsunya karena dia nggak bisa lepas dari hal ini demikian terus. Dia menggerogoti ya rasa khusyuk kita. Jadi ketika kita zikir itu wajalnya hilang, khaufnya hilang, maka orang ini adalah tanda orang yang goncang. Bisa dikenali dari tiga. Kalau tiga tanda ini ada, itu dia. Rasa wajal itu belum timbul. Ya. Yang satu tanda pertama adalah iqrar, teman-teman sekalian. Ukubah iqrar, sanksi iqrar yang Allah berikan karena kita itu meladeni makhluk. Ketika justru kita harus sedang meladeni Allah, ya itu ukubahnya iqrar. Apa sih iqrar? Iqrar itu keberpalingan. Itu adalah ukubah atau sanksi yang paling gak enak dirasakan oleh jiwa. Kalau ini ada itu dia. Ini kalau ini ada nih, itu dia. Saya sebutkan kalau ini ada, itu. Jangan bertaruh hidup kita buat yang gini-ginian. Kalau kita berpaling dari Allah, jangan bertaruh. Kalau la dunia wal akhirat. Orang yang meladeni makhluk habis-habisan dunia nggak ada apa-apanya. Lihat coba. Lihat. Orang yang meladeni makhluk terus-terusan, ternyata dunia ini nggak ada apa-apanya. Gaji pas-pasan, apa nggak punya, akhirat tekor. Bener-bener mereka itu lagi mabuk, lagi sakran gitu ya, sakran maksudnya, sakran jiwanya. Lihat tanda ini kalau ada. Pertama ada yang Allah bilang dengan ma'isyatun dhanka, kehidupan yang nggak pernah enak dijalani. Itu tanda ukubah atau sanksi iqrar ketika wajal atau khauf, ketika zikir nggak ada itu. Karena khauf itu nggak ada karena terlalu ramai. Dia punya jiwa dan hatinya banyak diambil oleh makhluk, oleh ya pihak-pihak lain selain dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada aku, dia nggak konsen, dia nggak khusyuk. Ya, dia mesti meladeni Tuhan lain selain pada Allah, karena dia punya Tuhan lain banyak. Oh Tuhan dia Allah aja, dia nggak bakal meladeni. Ya baik. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah kasih satu ukubah atau sanksi namanya ma'isyatun dhanka. Itu rasanya nggak enak teman-teman sekalian. Emang rasa ma'isyatun dhanka itu apa sih? Nirwana supir itu rasa serba salah. Gampang kita kenalin. Kata Ibnu Katsir sewaktu menafsirkan ayat ini adalah hatta akala masya'a ya wa
labisa masya'a wa sakana haitsu sya'a, sampai apa yang dia makan nggak bisa buat dia puas. Bukan cuma makan rakus, bukan. Ada nggak kepuasan gitu dengan apa yang dia makan gitu. Hatta labisa masya, apa yang dia kenakan itu nggak bisa bikin dia tenang juga. Jangan-jangan kalau saya pakai baju koko tenang nih gitu kan, jangan-jangan kalau saya pakai gamis tenang nih karena berbau-bau agama, nggak bisa, nggak tenang juga. Jangan-jangan kalau saya pakai kopiah tenang nih, nggak tenang juga. Karena urusan bukan fisik ini. Maisha tentang urusan bukan urusan fisik. Terus kata Bekasir, hatta sakanya haitsu sya, sampai dia tinggal di mana saja. Ya, dia sangka bahwa tinggal dekat masjid itu menenangkan dia, enggak. Dia pindah beli properti di samping Masjidil Haram, ya kan dijual ke properti itu, ya nggak bisa menenangkan diri juga. Masalah bukan masalah tempat tinggal di mana, masalah hatinya diambil oleh makhluk itu, kemudian hidup sempit, nggak enak apa-ngapain. Pertama kali yang digerus oleh rasa ini adalah ibadat kita, hubungan kita sama Allah, kemudian digerus. Jadi kering, kerontang, tandus, nggak bermakna, males. Timbulnya mah males. Orang kalau ibadatnya sudah males, biasanya ya Allah, ambil nanti dunia. Jangan takjub dengan orang yang malas ibadat, dunia bagus, itu adalah bukan kebaikan. Di Quran ada istilah istidrat, kita nggak bahas sekarang. Buat orang mukmin seperti kita, muslim, mukmin, itu patut kita celak ketika ibadah kita malas, dunia kita bagus. Biasanya ketika ibadah kita malas, dunia kita diambil juga. Mulai berkurang, mulai banyak masalah, bahkan keluarga banyak masalah, istri kita banyak masalah, anak-anak kita banyak masalah, rezeki kita banyak masalah. Soal itu timbul setan, bodohan dan nawarin gitu. Sebagai keputusan mengeksekusi suatu kita mengambil yang salah, mengambil yang nggak benar, itu pas kita lagi bermasalah sama Allah. Kalau yang bermasalah nggak bakal kita ambil. Mengambil yang haram, mengambil yang syubhat, berarti yang hidup bermasalahnya. Ya. Itu kita ambil pas lagi kita bermasalah sama Allah. Sebab kalau kita lagi nggak bermasalah sama Allah, nggak bakal kita ambil. Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang tabi'in yang luar biasa sekali, mengasih satu narasi ringkas banget. Maro'ah itu ashala minal warok. Yang paling gampang sebenarnya itu adalah warok. Ketika orang lain bilang susah, warok kan susah tuh, hati-hati ya. Gampang gitu ya. Mahaka bihi qalbu fatruku. Kalau pas kamu ingin ngambil sesuatu, makan sesuatu, mengenakan sesuatu, haka ada ambil jangan, makan jangan, pakai jangan, tinggalin. So kalau udah ambil jangan, pakai jangan, makan jangan itu masih bagus. Tapi kalau makan, ambil, pakai itu hati-hati. Hatinya mati, dia nggak punya nur yang kemudian bisa membuat bahwa ini adalah batil atau hak, pedas atau enggak. Itu masalah yang pertama kali Aisyah tentang itu buat duduk jadi calon malu, gak enak kan? Gak enak. Kita mikir, kita duduk sepi-sepi sendirian, ya Allah saya kenapa sih? Enggak kenapa-kenapa, ya itu aja. Kalian terlalu sibuk sama manusia sehingga kalian nggak tahu ya, bahwa Tuhan kalian itu nggak mau cemburu kalau di hatinya itu ada pihak lain. Itu doang, itu makna mahabbah. Cinta al-mahabbah yakni akhzu qalbi abd. Arti mahabbah adalah Allah mengambil hati hambanya buat sepenuhnya itu adalah milik Allah. Ketika ada pemasukan lain, kasusnya dengan syirik. Syirik adalah ketika ada stakeholder, ada shareholder lain yang kemudian ikut di hati kita ini. Allah nggak mau. Bukan lagi nyembah berhala, bukan lagi nyembah kuburan gitu-gitu. Bahasan syirik zaman dulu menyelinapnya pihak-pihak lain selain Allah, syirik. Karena ketika ada pihak lain nyelinap, dia minta jatah waktu, minta jatah perhatian, gitu bukan? Habis berarti kita diambil di situ. Itu nggak pernah sadar. Malu. Itu pertama ikrar. Jadi ikrar kedua yang kita takutin, karena ikrar ini halus. Namanya adalah al-makruh atau makruh. Allah
bukan berarti punya nama al-makiru, maha pembuat makar, maha suci Allah, dari kemudian Allah punya makar-makar yang buruk. Bukan, Allah punya nama al-latif, yang maha lembut, yang kalau rencananya kepada satu hamba untuk ngasih musibah atau menjatuhkan gak kelihatan. Yang kedua nih, ifrat jenis kedua gak kelihatan. Kalau tadi kelihatan kan? Ya hidup kita kan juga enak, ya hidup kita rasanya baik dulu. Pokoknya kayak gitu. Bermasalah di mana-mana, masalah sama teman masalah, sama keluarga masalah. Yang kedua gak kelihatan. Gak kelihatan. Tapi ini yang mesti dihadapi di ifrat jenis kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yu'rid an dzikri rabbih yasluku 'adaban sa'ada. Barang siapa berpaling dari zikir pada Allah. Ini kemudian sahih ketika tadi wa basyiril mukhbitin alladzina yadhkuruna Allah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu ini kan merasa wajar. Tapi ada ikrar. Ikratnya apa? Wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluku 'adaban sa'ada. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, hatinya diambil sama yang lain. Yang karena yang lain itu makhluk minta jatah, minta perhatian, menyedot. Saat harus konsentrasi sama Allah, kesedot sama saja lain. Maksudnya dalam khusus itu diambil. Fa'in yaslukhu, Allah kasih suluk. Suluk bukan berarti kita segitu, tapi suluk itu adalah tangga. Ada kan soal ada, tapi tangga yang naik. Setiap ada tren yang naik, itu nggak mencurigakan. Ya, harga rupiah menguat, nggak mencurigakan naik ya. Terus kemudian harga saham blue chip kita naik lagi, trennya nggak mencurigakan gitu. Maksudnya kita semua gembira kalau ada tren yang naik, tapi Allah justru ngasih warning di sini, hati-hati dengan satu kasus ini, yaitu halus. Engkau naik, pada saat bersamaan hubungan engkau kepada aku turun. Nah, itu tuh turun. Itu patut juga, itu nggak bagus buat kita. Hubungan sama Allah nggak bagus, zikir nggak ada wajarnya, nggak ada rasa takut karena hatinya terambil mahabbah pihak lain. Tapi dunia kita cemerlang, hati-hati itu. Hati-hati kita tadi kita bilang dengan itu dikasih azab sama Allah cuma naik jalannya. Kalau azab kan trennya turun ya, seperti yang kita bahas di majelis ini, azab itu trennya turun. Ketika azab trennya turun, kita kemudian awas, oh iya ini bahaya, segera kita umroh, segera kita ibadah, segera kita saum, karena kita tahu bakal turun azab pas kita udah mulai melemah, badan makin rentah, duit makin kurang, ya kerjaan di kantor makin gak dipercaya kita, itu berarti tren turun tuh ya. Itu kita sudah ibadah, tapi ini gak terlalu naik loh. Roket bagus, badan sehat, duit banyak, kerjaan bagus, akses Allah dibuka-buka gitu. Tapi azab, azab. Allah ingin dia berada pada satu titik klimaks ya, yang situ azab itu bagus gitu ya, bagus azaban karena hubungan Allah itu buruk gitu. Jadi tanda sebenarnya kita itu sukses ataupun baik, Allah ketika hubungan kita kepada Allah itu membaik. Itu makom tumanina kita kaji kemarin 4 kali pertemuan, 3 kali pertemuan adalah untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Allah agar khusyuk itu kakak ambil. Sayang ya, kemudian makhluk kita bela-belain, tapi Allah itu kita sia-siakan. Yang kedua teman-teman sekalian, yang dibilang dengan masih lama mengajar lagi, saya mau tutup aja baik. Yang kedua teman-teman sekalian adalah ghaflah. Ghaflah itu salah satu hukuman ataupun sanksi ketika kita berzikir kepada Allah, kemudian rasa khauf nggak ada. Kenapa rasa khauf nggak ada? Karena diambil rasa ini sama pihak lain gitu, bukan ke Allah doang. Selalu saya bilang gitu, pihak lain berarti adalah makhluk. Itu diambil. Perhatian kita di situ, kesibukan kita diambil. Saya ngomong ini bukan masalah kita nggak boleh kerja, nggak boleh keluar, bukan. Kalau yang masalah pokok nggak ada masalah sama sekali.
Karena Allah menurunkan asbab ikhtiar itu buat kita mencari rezeki. No problem. Di luar itu, di luar itu gitu, yang gak ada hubungan dengan pekerjaan sama sekali, itu sering banyak mengambil waktu kita. Baik, kemudian ghaflah. Ghaflah itu teman-teman adalah, kalau menurut istilah orang Arab, bukan gak tahu, dia berada pada tingkat keilmuan, mengerti satu masalah. Dia berada pada tingkat kesadaran, dia mengerti bahwa hal itu adalah bagus. Dalam hati zikir ya, dalam hati ada zikir atau zikrullah. Tapi bisa-bisa dia itu berhenti gitu, lengah. Lengah itu gak jadi dikerjain, ya. Kemudian pas waktu dikerjain nunda. Kalau dikerjain juga cuman zikir-zikir lisan aja gitu, nggak bisa. Itu pengertian ghaflah. Allah bilang dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah kalian ikutin, maksudnya Allah tuh amat nggak merekomendasi kemudian kita berteman ada dalam satu kelompok orang-orang yang hatinya kami ghaflahkan. Berarti kan hatinya itu nggak full buat Allah, ada yang ngambil, dia dari mahabbah. Bilik-biliknya itu ada yang ngisi pihak lain. Sedot dia, nanti kita darah kita di sedot, berjantung mati. Walau tuh dia man aghfalna qalbahu an zikrina, jangan ikutin orang-orang yang ghaflah dari zikir kepada aku. Wattaba'an hawahu, ketika orang ghaflah itu pasti dia ittiba'ul hawa. Lanjutan ayat ini, dia pasti mengikuti hawa. Itu ruang kosong di dalam jiwa. Nah, itu ruang kosong. Harusnya ruang ini, hawa itu ruang kosong. Hawa itu adalah ruang kosong. Dengan hawa itu adalah ruang kosong. Nah, karena nggak diisi Allah, diisi lain. Diikuti itu ruang kosong ini. Banyak kemudian masuk kasus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu was-was menyuplai masuk ke ruang kosong ini. Teman-teman, kita ulangi lagi, surat ini surat An-Nas, bukan surat Al-Jin. Berarti yang paling banyak pihak bertanggung jawab mengisi ruang kosong kita, yuwaswis, was-was, kemudian hubungan kita dengan hampir nas kita, makhluk manusia, teman-teman kita, istri kita, jadi anak-anak kita. Emang ada isyarat ini? Ada. Justru di tempat yang paling harus kita konsentrasi itu Allah kemudian wanti-wanti, hati-hati, di situ ada ghaflah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikri. Yaf'al dzalika ulaika humul khasirun. Kita ngerti ya, jadi surah Al-Mu'min kita baca, dua ayat terakhir jadi gacuan-gacuan kita kadang-kadang jadi imam. Maknanya apa teman-teman sekalian? Wahai orang-orang beriman, sayang iman kita harus dirawat. Yang banyak rusaknya ini nih, la tulhikum amwalikum wala auladikum. Bayangin, harta yang kita udah kumpulkan dengan cara halal bisa bermasalah. Ketika Allah dibuatin mahal syukri, pusat konsentrasi kesibukan di situ. Wala auladikum, siapa sih? Emang ada ajaran Islam yang melarang kita ngurus anak-anak? Edaran kesibukannya habis-habisan, waktu kita diambil. Itu Allah coba dibikin anak kita bermasalah, dibikin harta kita bermasalah terus. Jadi kita mainnya di situ dulu. La tulhikum amwalukum wa auladukum, dari apa? Zikrillah, dari kalian berzikir kepada Allah. Terus kata Allah, apa mau coba? Silakan nih. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang mau coba juga gitu. Coba gitu. Centang renang di harta dan anak-anak habis-habisan Allah terambil. Faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang habis khasir, rugi. Orang Cina bilang amsyong, nah itu amsyong itu adalah la dunya wala akhirat.
harta anak-anak yang kalian habis-habisan sibukin hilang modal lagi. Akhirat keambil, akhirat ke ambil. Hasil terlalu bodoh, dan terlalu bodoh. Beriman tapi bodoh. Ya akhirnya tidak amal. Beriman ujungnya hasil bodoh. Iman itu kecerdasan, teman-teman sekalian. Kita dekat pada Allah bisa menimbang ini yang prioritas, ini yang enggak. Lihat lagi di surat Al-Fat itu ada celaan kepada pengikut-pengikut Rasulullah yang nanggung ngikutinnya. Kita nggak bilang ini kategori sahabat ya, jadi adalah mereka yang disyaratkan nanti menjadi orang-orang yang nifaq itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulul mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna faghfir lana. Sayaqulul mukhallafuna, akan berkata nanti kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mukhallafuna, orang yang depannya belakangan ya kalau urusan Allah. Kalau buat urusan Allah depannya belakangan. Dia nggak jadi pionir kalau buat akhirat. Urusan dunia dia pionirnya. Pagi-pagi udah bangun, semangat banget. Maka ada istilah jalannya cepat tuh kayak orang ambil gaji, maksudnya kan itu istilah-istilah sarkasme itu untuk menunjukkan bahwa kalau buat begitu jalannya cepat gitu maksudnya. Saya itu mukhallafuna minal Arab, dari kalangan Arab pinggiran. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Ya Rasulullah, istri-istri kami, anak-anak kami dan harta kami udah cukup menyiwan kami. Faghfir lana. Kami uzur lagi ikut ngaji, kami uzur lagi ikut jihad, gitu lah kira-kira. Jadi kalau buat yang masalah hubungan pada Allah, dia pengen nomor 2, pengen nomor 3, pengen nomor 4. Kenapa? Ada kesibukan lain tuh. Mahal syukuri syaghalatna amwaluna wa ahluna. Bukan Islam ngajarin memelihara harta, memelihara anak, bukan itu maksudnya teman-teman sekalian. Tapi adalah mahal syukuri, pusat edaran kesibukan Allah diganti, dia masuk itu hawa namanya. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa, lanjutan yang tadi. Kemudian semua urusannya kata Allah pasti furqa, nggak beres itu orang-orang yang goflah. Akhirnya orang yang tadi depan belakang pada Rasulullah, faghfir lana ya Allah, ampunilah kami, mintakan ampun pada Allah. Aku mintain ampun bisa bantu dengan cara benar, serius, kelihatan ada harokah, ada gerak dari kalian itu ikut aku. Kelihatan takordumnya yang nanti berdepannya kelihatan. Itu kedua, teman-teman sekalian. Kemudian sanksi ukubah itu berat di ghaflah ini. Kita dibuat mabuk anak, mabuk istri, mabuk dunia. Sehingga dalam ayat lain dibilang bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Bahwa kata Allah dari sebagian istri-istri, dari sebagian maksudnya istri kita gitu ya, dan harta-harta kita itu fitnah. Batu ujian itu bara panas, tinggalin aja, bukan disuruh buang, bukan. Pusat edaran kita ke Allah yang ini terberes. Jadi apa? Kalau teman-teman sekarang sedang menghadapi masalah berat di keluarga, masalah anak-anak, masalah istri, ya, satu pertama yang kita evaluasi adalah pasti kesibukan kita di situ. Sama Allah dibuat terus-menerus ujian di situ, nggak kelar-kelar. Iya, hari sekian saat habis kita ubanan, malah kita bongkar. Udah mikirin gitu, nggak pernah kelar-kelar. Urusan ibadah, urusan apa, nggak pernah dapat intinya. Sampingan sementara, bukan tinggal, bukan sampingan sementara. Ada satu hal, ada satu nama Allah, yaitu Al-Wakilu. Al-Wakilu, nama Allah Al-Wakil, sehingga seorang hamba boleh dinamakan Abdul Wakil, yaitu yang maha mau banget mewakili, yang maha mau banget didelegasiin. Jadi tawakal dari sini lahir itu wakalah, tawakal. Jadi sebenarnya tawakal adalah urusan kita mengenal ada bahwa Allah punya nama Al-Wakil, kita jadi tenang, wakil pada Allah. Staf-staf kita, anak-anak buah kita, kalau kita delegasikan urusan, minta insentif, gitu kan?
2 hari bosan, ada yang terlambat, ada yang ya Allah nggak pernah bosan. Ayo bergantung pada makhluk hukum bodoh. Nanti kita lagi bergantung sama harta, sama anak, sama istri, bisa-bisa taruhan kita di situ. Jangan. Dia punya siapa itu? Punya Allah kan? Serahin pada Tuhannya. Tuhan itu bukan kita. Serahkan kepada Sayyidnya, ya Allah. Aku serahkan urusan anak-anakku, hartaku, istriku, kepada Engkau. Ya hak-haknya dikasih, hak duit, hak badan, hak rumah dikasih, tapi jangan habis itu. Tapi kamu Allah diberesin. Kita sibuk mau Allah dulu. Nah itu malah diberesin. Itu rahasia kenapa Rasulullah, para sahabat, para ulama nggak ada kena kebabaran dunia. Itu karena ini teman-teman sekalian. Sibuk mengajar, sibuk menjadi kiai, sibuk menjadi ustaz, sibuk menjadi pokoknya walaupun bukan kategori gini-gini, dia sibuk sama agama. Itu diberesin. Karena istri kita juga punya Tuhan, anak kita juga punya Tuhan, sama kayak Tuhan kita. Ya udah, al-wakil, maha tawakal adalah mendelegasikan urusan. Dan Allah itu paling mau didelegasikan, bahkan marah kalau kita didelegasikan. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang mendelegasikan urusan pada Allah tawakal, fa huwa hasbuh, Allah di cover. Enggak ada corak. Jadi azab kita di sini lebih tarik. Kadang-kadang itu yang kemudian bikin kepala kita sekarang botak dan kebanyakan mikirin tiap hari itu dulu. Tekor, dunia tekor, akhirat kalau kita nggak pernah sadar, kita sudah lelah, fatik, nggak pernah sadar. Pas sadar-sadar, pas dia dipanggil, karena panggilannya ya, ya Tuhan nafsu maut, enak, goncang-goncang ya bang. Itu masih hujan, lagi hujan kok, goncang-goncang, ya. Apa-apa. Baik, yang kedua. Allah bilang di Al-Quran tadi itu wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbit. Jadi khobata itu sama seperti tumanina. Tadi kan yang tahu kan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu orang-orang ketika menyebut nama Allah, disebut nama Allah sedang berzikir hatinya khauf atau takut saja. Sudah kita bahas tadi ya. Tanda kita nggak wajar kayak tadi itu. Yang kedua wasabirina bima asabahum. Teman-teman sekalian, dalam musibah itu ada tumanina. Wabasyirina wasabirina ala ma asabahum. Sebab yang pertama, paling gampang ngambil tumanina adalah dari peristiwa-peristiwa yang kita anggap musibah harian. Itu gampang ngambil tumanina. Jadi pertama tadi ambil tumanina di zikir dengan cara kita putus hubungan dengan makhluk siapapun juga yang menyibukkan kita, itu kemudian nanti khusyuk akan datang kembali. Yang kedua, kita ambil dari peristiwa-peristiwa. Ada setiap hari kita musibah gak? Ada gak kemudian hari-hari ini kita ada musibah? Ada. Teman-teman, takdir itu padat. Takdir itu padat jatuhnya kita. Jadi takdir itu jatuh ke kita, dia nggak renggang, tapi padat. Ini adalah dari Rasulullah SAW ketika munajat beliau. Ini versi Imam Bukhari, ada versi yang Imam Tirmizi juga.